Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daud, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 6 Sampang. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1, yaitu penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas, saya merasa sebagai pengamal tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Pendidik ibarat petani yang menanam padinya, hanya menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya bisa memperbaiki kondisi tanah, tanamannya, pupuk dan air, serta membasmi ulat dan jamur. Dengan cara seperti ini, kita akan merasa bahwa di kelas ada keberpihakan langsung kepada anak. Contohnya adalah anak tempat bermain. Di sini kami ajak permainan-permainan tertentu yang merasa anak nyaman belajar. Dengan nyaman belajar, mereka betah dan mengikuti serta mendalami apa yang kami sampaikan. Ide atau gagasan yang muncul, saya sebagai pendidik akan berusaha melibatkan peserta didik dalam menentukan pola pembelajaran. Juga yang akan saya kembangkan, saya menjadikan diri sebagai teman bagi anak-anak sehingga anak merasa nyaman belajar. Dengan nyaman belajar, ini sangat membantu dalam membangun konstruksi pemikiran anak dan pembelajaran akan menyenangkan. Serta memfasilitasi pembelajaran atau lingkungan yang nyaman bagi anak-anak, serta juga memfasilitasi berpikir kritis. Dan yang terpenting juga, kita tidak ketinggalan zaman. Anak kita dilatih bagaimana anak tahu IT. Paling tidak dalam tugas kegiatan ini, anak mampu membuat video terhadap cerita fantasi. Pembelajaran dan pengalaman setelah saya mendapatkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya merasa dalam hal ini sebagai pengamal trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangon karsa tuturi handayani. Dalam kegiatan ini, saya mencoba memberikan contoh-contoh bagaimana cara menemukan ide topik terhadap anak, bagaimana mengembangkan cerita fantasi yang di dalamnya penuh dengan karakteristik yang berbeda dengan yang lain, yang diawali dengan menentukan objek. Serta sebagai wawasan, perlu juga membaca literatur berkenaan dengan cerita fantasi. Bagaimana anak juga dilatih merangkai cerita. Yang terpenting dalam kegiatan ini bukan hanya sekedar memberikan contoh, tetapi mendorong dan memotivasi anak bagaimana hasil proyek penulisan cerita fantasi ini bisa terselesaikan dengan baik. Pengamalan berikutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya membaca pemikiran bermain merupakan kodrat anak. Dalam kegiatan kali ini, saya mengajak anak-anak untuk bermain serta menghafal struktur dengan gerakan-gerakan. Dengan permainan serta gerakan yang kami lakukan, akan mengubah rasa jenuh dan rasa terpaksa mengingat struktur itu akan lebih mudah. Gerakan angkat tangan ke atas misalnya itu menunjukkan orientasi, gerakan tangan lurus menunjukkan konflik, ketika tangan ke bawah menunjukkan gerakan adalah resolusi. Pemikiran berikutnya yaitu menghamba terhadap anak. Dalam kegiatan ini, saya menyiapkan LK dalam kegiatan LKS. Kebetulan saya diberikan materi merencanakan program. Dalam menyiapkan LK, saya juga menyiapkan contoh-contoh sehingga anak, karena ini adalah pemula dalam berorganisasi, mudah mengembangkan dan memodifikasi contoh yang saya berikan. Dengan cara seperti ini, anak sudah memahami bahwa program adalah sesuatu kendaraan yang memang harus dilalui untuk menyampaikan tujuan kita. Sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan pengalaman dari konstruk pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti membuat video, cerita berantai, kemudian Google Form yang saya gunakan kepada anak-anak, dan ini pengalaman berharga untuk saya kembangkan. Berikutnya adalah testimoni dari teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia. Saya adalah salah satu guru atau pengajar di SMPN Negeri 6 Sampang, Madura. Dan kebetulan saya satu lembaga dengan Bapak Muhammad Daud, salah satu peserta calon guru penggerak angkatan ke-6. Saya mengenal Bapak Daud sebagai pribadi yang disiplin dan selalu mau berbagi kepada teman sejawatnya. Beliaunya adalah guru bahasa Indonesia, di mana banyak hal perubahan yang dilakukan setelah beliau mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Ada banyak inovasi yang dilakukan Pak Daud sehingga membuat siswa senang, terutama pelajaran bahasa Indonesia yang biasanya banyak siswa yang mengeluh kalau bahasa Indonesia kadang katanya mengantuk, tetapi setelah beliaunya mengikuti seleksi calon guru penggerak ini, ada inovasi yang dimunculkan. Misalnya diadakan dibentuk kelompok-kelompok, kemudian diadakan permainan-permainan, diselipkan ice breaking, dan juga beliaunya memberikan pembelajaran dengan menggunakan IT, sosial media juga dilibatkan. Jadi banyak perubahan setelah mengikuti seleksi guru penggerak ini. Semoga Pak Daud bisa menularkan kepada teman-teman sejawat, khususnya di teman-teman di SMP Negeri 6 Sampang. Sukses terus untuk Pak Daud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.